Hancurkan. Hancurkan semuanya buat gue. Berhenti. Kalian mau ngapain? Balikin utang. Aku lagi bokeh sekarang. Tidak ada uang? Jual aja istri sama anak lo. Langsung dapat duit kan? Balik sini. Minggir. Bu. Rina, utang kita nggak bisa kabur. Bawa Putri Kartika dan jaga dia, ya? Bu. Ini. Rina Prasetya, aku mohon banget. Aku mohon, tolong jaga Putri Kartika. Bawa dia pergi, ya? Oke. Aku janji sama kamu. Tenang, aku dan Bagas Kartika aman. Kita pasti segera cari kalian. Iya, iya, iya. Aku antar kalian dulu. Tunggu sebentar. Ayo pergi. Perempuan itu kabur bawa barang berharga. Kejar. Cepat pergi. Minggir. Nah, maaf ya. Mama pasti bakal cari kamu. Kerja nggak becus, cuma jadi art dan minta duit. Bawa pulang anak haram begini. Biar saja mati. Jaman. Jaman. Aku punya modal, bakal kaya lagi. Akhirnya aku bangun lagi. Bersihkan dengan baik atau enggak makan malam. Kelaparan saja. Putar sekali, Mama lihat. Cantik sekali. Cepatan dong. Cuci bajuku. Cuci bajuku bersih ya. Lama banget sih. Buruan. Cuci ini juga, ya. Iya, aku tahu. Kasih ke aku. Kak, itu punyaku. Kamu cuma anak yang mama pungut dari tempat sampah. Nggak pantas manggil aku kakak. Sebenarnya aku juga nggak suka kalung jelek itu. Tapi karena kamu sayang, aku rebut. Lepasin. Ngapain kamu? Mama, anak nggak jelas ini nyakar aku. Mama, kakak yang rebut kalungku. Anak Mama ambil kalungmu. Kenapa kami rawat kamu 18 tahun? Disuruh mati pun, harus nurut. Maya, makan yang banyak ya. Anak gak tahu malu, pakai baju begitu. Mama, aku nggak, kok. Mau dihajar, ya? Mama. Kurang ajar. Berani sekali sembunyi. Mama. Kamu mau Mama hajar, ya? Mama. Sudah, hentikan. Aduh. Ibu sakit. Diam di situ. Tolong, MA, berhenti. Hati-hati.
Putri, tadi itu, Mama cuma lagi panik aja, makanya kayak gitu. Kamu gak marah sama Mama, kan? Aku beneran gak salah. Cepetan minum sup ayamnya, yang penting gak apa-apa. Makasih, Ma. Mama udah rawat kamu 18 tahun. Sekarang saatnya balas budi ke Mama. Masuk. Anak ini cantik banget, ya? Uangnya dulu. Nih, buat kamu. Bawa dia ke rumahmu, jangan di sini, kasurku bisa kotor. Malam ini kita masuk kamar pengantin. Pam! Jangan gerak. Sayang kecil, mulai sekarang kamu jadi istriku. Aku akan sangat menyayangimu. Aku bukan istrimu. Jangan sentuh. Ayo pulang baik-baik sama aku. Jangan paksa aku buat langsung tidur bareng kamu di sini. Berhenti. Jangan lari. Lari aja. Stop. Lari aja. Menjauh dariku. Lari. Jatuh sampai mati. Sialan. Sial banget, uang gue sia-sia. Pak Yudi, di depan ada orang yang terluka. Kayaknya pingsan. Bawa ke RS segera. Oke, Pak. Cantik banget. Mama, semua ini dibeliin buat aku ya. Pak Surya kasih kita 30 juta. Sekarang kita jadi punya uang. Anak ini akhirnya bermanfaat bagi keluarga kita. Aku dengar istri Pak Surya yang sebelumnya juga dipukulin sampai mati sama dia. Menurutmu, kalau dia nikah sama Pak Surya, bisa hidup lama nggak? Hidup atau mati, bukan urusan kita, ya? Beliin beberapa baju baru. Bu Atika. Lina. Rina, akhirnya aku nemuin kamu juga. Lina. Putri mana? Anakku Putri mana? Aku datang buat jemput dia pulang. Ternyata ibunya anak haram itu kaya juga, ya. Cepat atau lambat, Pak Surya bakal menyiksanya sampai mati. Jadi anak orang kaya enak. Biar aku aja deh yang gantiin dia. Mama? Itu Mama, ya? Mama jemput aku pulang, ya? Dia Putri. Kamu anakku, Putri. Kamu Putri. Putri, Mama akhirnya nemuin kamu. Mas Yudi, Bu Dwi bilang sebentar lagi ada tamu yang mau datang. Mas Yudi tadi bilang, sebentar lagi, kan? Mas Yudi, Bu Dwi sama Mbak Maya sudah datang. Maaf Bu Atika, kami baru pulang dari luar negeri dan rumah belum selesai direnovasi, jadi merepotkan. Bu, jangan begitu dong.
Putri sama Yudi cepat atau lambat juga pasti nikah. Nginep dulu di sini, biar makin dekat sama Yudi. Saya malah seneng banget, kok. Tante, tahun lalu waktu aku ikut acara, aku ketemu Master Clayman, khusus buat tante sama mama. Saya pesan perhiasan. Putri perhatian banget. Ya, Putri itu anaknya berbakti dan berprestasi. Saya dengar minggu lalu dia juga dapat medali emas biola internasional, ya? Iya, Tante. Tante terlalu memuji. Itu semua karena mama yang ngajarin. Lihat deh, Putri ini anaknya rendah hati banget. Kalau Yudi bisa nikah sama Putri, itu benar-benar berkah buat keluarga kami. Ayo, minum dulu. Yudi, cepat sini. Salam sama Tante Dwi dan adikmu Putri. Bak Maya, kenapa? Bak Rina, Ada hantu. Kenapa takut sama sekretaris Novi? Pernah ketemu dia? Yudi Rina Prasetya selama ini ikut kami ke luar negeri, gimana dia bisa kenal sama Novi Rahmawati? Rina Prasetya kenapa, Bu? Mungkin Rina kecapean dari penerbangan, penyakit lamanya kambuh lagi. Maaf ya, jadi Rina Prasetya gimana? Kau ibu istirahat dulu bersihin barang-barang. Iya. Putri Kartika, tangan kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuma tehnya kepanasan, nggak sengaja kena tangan. Novi Rahmawati, tolong bersihin pecahan di lantai ya. Apa tanganmu baik-baik? Kenapa mata cewek ini mirip banget sama Bagas? Kartika kayak dicetak dari satu cetakan sama Bagas Kartika. Apakah ibu tertarik dengan Novi Rahmawati? Bukan begitu, soalnya waktu lihat Novi Rahmawati aku ngerasa ada kedekatan gitu. Mbak Atikah, coba deh lihat matanya Novi Rahmawati, mirip nggak sama Bagas Kartika? Kalau kamu nggak bilang aku nggak sadar, tapi pas kamu ngomong aku jadi sadar. Novi Rahmawati memang mirip banget sama Bagas Kartika, bukan cuma matanya, hidungnya juga mirip banget. Novi Rahmawati, boleh tahu asal kamu dari mana? Beberapa tahun lalu aku kecelakaan, hilang ingatan, jadi tak tahu asal-usulku. Terus keluarga kamu? Umur kamu sekarang berapa? Nggak tahu masih punya keluarga atau enggak. Tunggu bentar. Sekretarisku bukan pembantu. Urusan ini ada yang mengurusnya. Mama ibu naik pesawat lama banget, pasti capek kan? Biar aku bantu ibu ke kamar buat istirahat ya. Memang agak capek sih Bu Atikah, gimana kalau kita naik duluan bersihin koper sebentar? Oke, kalian istirahat aja dulu ya. Ayo. Yudi, Putri Kartika itu tunanganmu. Mama kok nggak tahu aku tunangan? Ayahmu ingin buka pasar di Timur Tengah dengan PT Cahaya Abadi. Mama harap kamu tahu batasannya. Tidak ada tunangan. Hanya ada kamu. Tapi Mas... Tenang aja selama ada aku di sini. Nak, gimana ini anak sialan itu? Sudah berapa kali mama bilang di depan orang lain, panggil aku Mbak Maya. Mama kandungku itu Dwi Wibisono, pemain biola, bukan kamu. Si pengasuh mau bikin. Aku celaka ya nak, maksudku, Mbak Maya, aku lihat anak sialan itu nggak mati, aku takut banget. Yudi Wirawan bersama sekretarisnya, Novi Rahmawati. Kamu pasti ketahuan. Tapi Bu Dwi pasti tahu soal tanda lahir di tangannya. Bawa barang berharga cepat. Tutup mulut, aku satu-satunya Mbak Maya di keluarga Kartika. Siapapun yang berani merebut kemewahan ini harus mati. Mbak Maya. Hangatkan air buat Yudi mandi dan ranjang Novi. Kamu pikir bisa jadi nyonya muda Wirawan? Aku nggak pernah mikir begitu kok. Sudah kamu lakukan. Masih bilang nggak pernah mikir. Aku... 5 tahun lalu kamu nggak mati, sekarang aku bakal bikin kamu mati lagi.
Maya Kartika bukan begitu. Masih berani melawan mati saja. Selamat sore, Tuan. Di mana Novi? Sekretaris Novi sedang menyiapkan air mandi untuk Anda. Hanya jika kamu mati, status Putri Sulung Kartika dan Nyonya Muda Wirawan jadi milikku. Tuan Yudi, kenapa Anda kembali? Minggir. Kamu nggak boleh masuk. Kenapa? Tuan, tolong saya. Mas, tolong saya. Itu. Bu Dwi Wibisono bilang beliau minta Mas segera ke sana. Sekarang? Ia katanya mau diskusi sama Mas soal pengembangan pasar Timur Tengah. Mas. Berani teriak lagi? Kamu ngapain? Jika dia mati di sini, apa penjelasanmu ke Mas Yudi? Kita harus cari cara lain. Novi Rahmawati, cewek itu akan jadi masalah. Putri Kartika, kok bisa gitu main biola? Mama. Hati-hati. Makasih. Bak Novi, kepalamu kenapa? Bu Dwi Wibisono saya. Mama nggak apa-apa kan? Saya baik-baik saja. Bak Novi, tolong pelantainya ya, aku takut Mama jatuh. Mama. Aku kepikiran lomba biola lusa. Jadi agak grogi. Sayang, nggak usah tegang, gimana kalau Mama tunjukin lagi caranya. Ih, iri banget lihat mereka ibu dan anak akrab banget. Ibuku, kamu di mana sih sekarang? Mama, kalau Mama contohin sekali aja aku pasti langsung ngerti. Putri Kartika, waktu kamu lahir, di tangan kamu ada tanda lahir bentuk bulan sabit, makanya Mama kasih nama panggilan kamu Putri. Sekarang kok tanda lahir kamu hilang, tinggal bekas luka aja. Mama Rina Prasetya bilang waktu aku kecil tanganku pernah dibakar sama teman sekolah, makanya ada bekas luka ini. Putri Kartika, maaf ya, Mama seharusnya lebih cepat jemput kamu pulang biar kamu gak sengsara kayak gini, maaf ya. Tanda lahir di tangan Novi Rahmawati harus cepat diselesaikan sebelum Mama melihat. Aku dinas luar, tunggu aku pulangnya. Oke. Keluarga Kartika, jangan dipikirkan. Jaga kesehatan. Pergi saja, aku sudah paham. Mas, Maya Kartika itu calon istri yang dipilih Bu Dwi Wibisono buat Mas. Bisakah aku benar-benar acuh? Kamu siapa? Namaku Yudi Wirawan. Yudi Wirawan. Yudi Wirawan, kalau gitu aku siapa? Kamu yang kuselamatkan, jadi milikku. Namamu Novi Rahmawati. Aku bawa pulang. Bu Novi, Sekretaris Maya Kartika memanggil Ibu. Oke, saya ngerti.
Kenapa Mbak Maya panggil saya? Mbak Novi serahkan gelang saya. Maaf Mbak Maya, saya nggak paham. Gelangku hilang. Malam ini cuma kamu yang masuk ke kamar aku. Aku memang masuk kamar Mbak, tapi nggak ambil gelangnya. Kenapa banyak omong? Buka bajunya, geledah saja. Orang kayak gini tuh, gak bakal ngaku sebelum kepepet. Ide bagus tuh. Kalian nggak boleh begini. Ini melanggar hukum. Lapor polisi kalau berani. Biar ditangkap, dasar maling. Pak Yudi, saya ingat dokumen saya tertinggal di ruang kerja Anda. Silakan hubungi Novi segera. Pak Yudi, telepon Novi Rahmawati nggak diangkat. Putar balik. Mbak Maya gelangnya udah ketemu. Barang bukti dan orangnya ketahuan. Potong tangannya sekarang juga. Bukan. Bukan saya yang nyuri. Masih berani melawan? Dasar nggak guna. Pegangin. Biar ku potong. Kalau kamu ngaku nyuri, aku masih bisa maafin kamu. Saya bukan pencurinya. Mau dihajar sampai mati, tetap tidak akan mengaku. Kasih aku pisaunya, biar aku potong sendiri. Berhenti. Putri, kalian lagi ngapain? Mama. Aku. Bu. Mbak Novi mencuri barang peninggalan Pak Bagas untuk Mbak Maya. Apa? Aku dengar dari artnya keluarga Yudi. Katanya Mbak Novi itu jago banget godain orang. Dari dulu dia udah naik keranjang Mas Yudi. Mas Yudi sampai terpesona banget sama dia. Sampai Bu Atikah aja harus kasih dia muka. Kenapa Bu Atikah nggak pernah cerita ini? Mbak Novi katanya nyolong gelang. Mbak Maya cuma negur dia dikit. Dia malah mau motong tangan Mbak Putri. Mama. Putri, tangan kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, MA. Untung aku cepet ngelak. Kalau nggak. Mbak Novi, tangan Putri itu buat main biola. Kok tega nyakitin tangan Putri? Aku nggak, kok. Mama, jangan marah dulu, ya. Aku percaya Mbak Novi cuma lagi hilaf. Dia nggak sengaja nyakitin aku. Mbak Maya, kamu terlalu baik. Hari ini tangannya mau dipotong, besok nyawanya. Dia harus diajarin, biar kapok. Seseorang, tangkap dia. Jangan. Stop. Mama, ibu kenapa? Dada ibu mendadak sesak, Putri. Orang seperti itu lebih baik kita serahkan ke polisi saja. Mama, ibu istirahat dulu aja ya. Oke. Cepat tutup mulutnya. Mampus loh. Mbak Maya, Mas Yudi tiba-tiba pulang. Jangan bicara soal kejadian hari ini. Siap. Mbak Maya. Lanjut pukul dia. Jangan dipukul lagi. Mbak Novi itu sekretaris pribadi Mas Yudi. Mana mungkin dia nyolong barang. Mbak, Bu Dwi bilang, tangannya harus dipotong. Jangan pukul lagi. Mas Yudi, Novi mencuri. Minggir. Mas Yudi. Mas Yudi, kamu datang. Maaf ya, aku telat datang. Tangan kanan Novi sudah cedera. Bisakah kita memulihkannya? Tidak. CCTV-nya sudah rusak. Hanya bisa pulihkan sedikit. Sepertinya bukan perintah Bu Dwi. Bawa orang? Ikut saya cari Maya Kartika. Aku baru belajar lagu baru. Sebentar lagi aku mainin buat Kak Yudi. Gak usah. Seumur hidup ini, kamu juga gak akan main biola lagi. Kak Yudi,
Apa maksud kakak ngomong gitu? Kenapa ke Novi? Kak, kamu tahu, kasih dia pelajaran. Novi Rahmawati nyolong gelangku, makanya dia dihukum. Bukan salahku, diam. Pak, rekaman CCTV-nya sudah aku suruh orang gue dipulihkan. Dedi Santoso, lakukan. Kak Yudi. Kak Yudi, sungguh bukan salahku. Dengar penjelasanku, Kak Yudi. Lakukan. Jangan. Saya yang salah, bukan Bak Maya. Saya yang menyuruhnya menyakiti Novi. Hukum saya saja. Siapa kamu? Unahat bicara di sini? Jangan sakiti Bak Maya. Lakukan. Jangan. Stop. Lepaskan. Mama, aku takut banget. Mama di sini. Jangan takut, ya. Tak ada yang berani sakiti kamu. Yudi, kamu benar-benar keterlaluan. Masih anggap keluarga Kartika dan aku ada? Kalian gak bisa bedakan yang benar dan salah. Berani sakiti orang-orangku. Kamu, Yudi, berhenti. Ayahmu baru sembuh. Demi Novi Rahmawati, mau rusak kerjasama keluarga Wirawan Kartika? Mau bikin ayahmu sakit lagi? Kartika sewenang-wenang, gak tahu aturan. Gak kerjasama, gak masalah. Kamu ini gimana sih, Dwi, Maya? Maaf ya, aku nggak bisa ngatur Yudi dengan baik. Tapi, Novi Rahmawati itu aku lihat sendiri dari kecil. Nggak mungkin dia ngelakuin hal kayak nyolong. Mungkin aja ada salah paham di sini. Mungkin ada salah paham. Keponakan saya, Rian Wibisono, dokter hebat. Bisa aku kuntur untuk Novi Rahmawati. Bu, semoga saja keponakan Anda bisa sembuhin tangan Novi Rahmawati. Kalau enggak, Dokter, tangan saya masih bisa sembuh nggak? Ototmu bisa diaktifkan lagi lewat akupuntur. Pijat juga bantu. Kamu bisa hidup normal lagi. Terima kasih, Dok. Gak perlu, kok. Kalau bukan karena tanteku, aku gak mau ketemu kamu. Mbak Novi, aku harap mulai sekarang jangan ganggu Putri Kartika lagi. Kamu dan Yudi Wirawan harus tahu diri. Hubungan kalian gak jelas. Emang orang tuamu ngajarin begitu? Aku nggak punya orang tua. Aku diambil sama Mas Yudi. Sudahlah. Kedepannya, jaga diri baik-baik, ya. Jaga diri baik-baik, Bu Dwi. Maksud Ibu, Bak Maya nuduh aku nyolong, terus bikin tanganku kayak gini. Itu salahku juga? Tiada asap tanpa api. Putri Kartika selalu baik hati dan tidak sembarangan menuduh. Malah kamu, anak yatim piatu, tidak tahu sopan santun, benar-benar tidak tahu terima kasih. Siapa yang nggak tahu terima kasih? Aku atau keluarga Kartika? Kamu. Tante, percuma ngomong sama dia. Ayo kita pergi. Kalau aku punya mama pasti takkan biarkan aku diperlakukan begini. Anak sialan, masih mau sepupuku ngakupuntur kamu? Masih mau sembuh? Mimpi aja kali. Kamu ngapain? Jangan gerak. Dokter Dwi suruh aku bantu aktifkan akupunturmu. Teknik kamu salah semua. Sebenarnya kamu siapa? Dokter. Teriak-teriak aja, dasar sial. Mending mati. Mati aja sana. Kalung ini aneh, rasanya pernah lihat. Kembalikan. Kuncinya pasti tertinggal di ruang rawat Novi Rahmawati. Tante, ini kunci mobilnya. Kenapa? Tante? Gak apa-apa. Ayo pergi sekarang. Oke. Nona Novi hanya cedera di kepala, tidak ada ancaman jiwa. Tunggu sampai sadar untuk pantauan lebih lanjut. Terima kasih, Dok. Oh iya, Pak Yudi, ini waktu pemeriksaan tadi jatuh dari tangan Nona Novi. Mama Liontin bulan milikku tertinggal di ruang rawat. Novi Rahmawati, Mama harus bantu aku ambil kembali. Kak Yudi, kamu mau ngapain sih? Berhenti pura-pura.
Mas Yudi, bicara baik-baik saja, jangan sampai Nona Maya takut. Bawa pergi. Kak Yudi. Berhenti. Bu Dwi ini gak ada hubungannya sama ibu. Putri itu anak saya. Gimana bisa nggak ada hubungannya? Saya sudah minta keponakan saya periksa dia. Kenapa masih cari masalah sama Putri? Tanya Nona Maya apa yang sudah dilakukan ke Novi. Mama, aku nggak ngelakuin apa-apa kok. Yudi, tolong jelaskan baik-baik. Dedi. Nona Maya diam-diam masuk ruang Bu Novi tadi malam. Novi Rahmawati cedera otak akibat sesak napas. Kak Yudi, aku tahu kamu sayang Bu Novi, tapi jangan asal nuduh aku. Iya, Mas Yudi, Nona Maya semalam terus bareng sama saya nggak keluar kamar sama sekali. Kalau gitu ini apa? Kamu nggak keluar kamar, kenapa barang ini bisa ada di ruang rawat Novi? Putri, kenapa Leontin kamu bisa ada di ruang rawat Novi? Jawab, Ma. Rina Prasetya, kalungku mana? Bukannya sudah aku suruh kamu bersihin? Cepat keluarkan. Bu, Mas Yudi, aku cuma nggak tahan sama ibu, gara-gara ada cewek nggak tahu diri nindas putri kita. Makanya aku ke ruang rawat buat cari masalah sama dia. Jadi kalung itu ketinggalan di ruang rawat. Bu, kalau mau marah, marahin aku aja. Nggak ada hubungannya sama putri. Nggak benar. Bayangan di ruang rawat itu sama sekali bukan Rina Prasetya. Jangan-jangan benar-benar Putri? Rina Prasetya? Kenapa kamu bisa kayak gitu? Mama, Kak Yudi, aku beneran nggak tahu. Rina Prasetya bakal ngelakuin itu. Maya, kamu anggap aku bodoh? Aku ini putri sulung keluarga Kartika, didikan baik sejak kecil. Mana mungkin mau ribut sama Novi Rahmawati? Simpan kata-katamu untuk polisi saja. Kalau kamu nggak percaya, aku buktikan dengan nyawaku sendiri. Putri. Mama. Dari kecil aku nggak pernah di samping Mama, selalu jadi korban. Aku nggak mungkin nyakitin Novi Rahmawati. Mama, tolong percaya sama aku, ya? Yudi Wirawan, kalau sampai putri kita kenapa-kenapa, aku nggak bakal maafin kamu. Silakan, saya tunggu. Ayo. Cepat panggil ambulans. Oke. Putri. Maaf ya, Mama salah. Mama tak perlu curiga padamu. Putri. Yudi Wirawan sudah menyelamatkanmu dan membesarkanmu. Ini balasanmu. Bu Atika. Maaf. Kalau bukan karena ibu, Maya nggak bakal bunuh diri. Keluarga Kartika juga nggak akan marah ke Yudi. Mereka jadi nggak mau bantu promosi kita. Segera ke keluarga Kartika dan minta maaf pada Maya Kartika. Bu Atika, Maya yang memfitnah saya. Saya nggak salah, jadi nggak bisa minta maaf. Mau difitnah atau tidak, kamu tetap harus minta maaf ke keluarga Kartika hari ini. Bu Atika, kenapa harus saya? Keluarga Wirawan sudah menyelamatkanmu. Ayah Yudi Wirawan tinggal sebulan lagi. Dia ingin PT Cahaya Abadi merilis game ke dunia. Itu impian terbesarnya. Kamu mau biarkan dia pergi dengan penyesalan? Kenapa berdiri bengong seperti patung? Novi Rahmawati ingin belajar, ya? Saya merasa ini tidak cocok untuk saya pelajari. Kenapa nggak boleh? Mulai sekarang, panggil saya Dian saja. Saya memang nggak punya anak perempuan, tapi Tuhan kasih satu. Musik itu bukan cuma soal bakat. Yang paling penting itu latihan. Setiap nada, setiap not, setiap lagu, semuanya punya rasa sendiri-sendiri. Kuncinya ada di pemahaman. Maya Kartika, saya kesini buat minta maaf. Belum pernah lihat orang minta maaf berdiri. Berlututlah. Nggak mau berlutut? Ya, kalau gitu saya bilang ke mama saya, semua kerja sama game sama keluarga Wirawan langsung diberhentiin. Jangan. Maya Kartika, saya berlutut. Maya Kartika. Maaf, semoga kalian bisa terus bekerja sama dengan PT Cahaya Abadi. Luka di kepala ini gara-gara kamu. Kamu pikir aku akan lepaskan kamu begitu saja? Apalagi maumu? Sujud 100 kali di depan aku baru aku maafin kamu. Kamu. Pergi saja sana.
Kerja bareng keluarga Wirawan juga batal deh. Satu, dua, 53, 98, 100. Kerjaan sama keluarga Wirawan nanti ku bicarakan dengan Mama. Pergi sana. Kamu berhenti dulu. Susu semahal ini. Dibuang sayang banget kalau gitu. Kamu habisin aja semua sisanya kalau enggak. Omongan aku tadi sudah tak berlaku. Kamu keterlaluan banget. Kamu pikir kamu siapa bilang aku keterlaluan? Katanya Om Yudi selalu sayang banget sama kamu, tapi sekarang dia udah sekarat, kamu nggak pengen wujudin keinginan terakhir dia? Maya Kartika. Aku alergi susu kalau aku minum, aku bisa sesak napas. Kenapa terus alergi? Hidupmu yang tak berharga ini juga diberi keluarga Wirawan. Haruskah kamu tak membalas budi? Maya Kartika. Semoga kamu tepati janji. Rela pakai hidup tak berharga untuk balas budi, ya? 1 menit lagi kamu bakal benar-benar mati. Putri Kartika, dokter bilang. Mama. Begitu Novi Rahmawati masuk langsung terbentur kepalanya, ngancam keluarga kita biar PT Cahaya Abadi promosikan game. Mereka aku nggak mau, dia malah racunin susu terus ngancam bunuh diri. Mama, aku takut banget. Dokter, cepat tolongin orang ini, dokter. Mama. Apakah Yudi Wirawan akan salah paham denganku? Sepertinya dia suka Novi Rahmawati. Tenang, selama ada Mama, Yudi Wirawan takkan berani mengganggumu. Berani ngatur aku, Yudi Wirawan. Kamu mau apa? Maya Kartika sebelum Novi keluar ruang operasi. Tetap berlutut di sini. Yudi Wirawan, kalian nyakitin aku. Jika Novi Rahmawati celaka, bukan cuma sakit, aku akan menyeretmu juga. Yudi Wirawan, kamu keterlaluan banget. Dia paksa Novi sampai hampir mati. Aku keterlaluan? Masalah ini bukan tentang Putri Kartika. Novi Rahmawati masuk ruang rawat, racunin susu, malah diminum sendiri, lalu ancam Putri Kartika. Novi Rahmawati itu alergi susu, mana mungkin dia racunin susu? Novi Rahmawati alergi susu. Jangan ada yang mendekat. Mama. Mama. Akhirnya aku bisa keluar dari rumah sakit. Mama mau nggak kasih aku hadiah buat ngerayain? Boleh nggak? Putri, Mama dari dulu pengen nanya sama kamu. Waktu kamu lahir kamu alergi susu sapi, tapi belakangan ini Mama lihat kamu minum susu kok nggak alergi lagi? Mama, mungkin dulu Rina Prasetya waktu aku kecil nggak punya banyak uang. Waktu itu buat makan aja susah. Mana bisa milih-milih minum susu kambing segala. Mungkin makin besar alergiku juga hilang sendiri. Gitu ya? Mama nggak tahu. Sampai sekarang aku masih suka mimpi Mama tiba-tiba menghilang. Sampai kebangun karena takut. Anak bodoh. Mama janji mulai sekarang. Mama takkan tinggalkan Putri lagi. Ulang tahun, kamu pengen hadiah apa? Aku pengen nikah sama Kak Yudi. Yudi? Hubungan dia sama Novi Rahmawati juga nggak jelas. Kamu nggak keberatan? Mama, aku keberatan. Tapi katanya Novi Rahmawati yang duluan deketin Kak Yudi. Lagian, Kak Yudi kan memang keren. Banyak yang suka juga wajar. Baiklah, asal kamu suka, Mama dukung kamu. Asal kamu mau,
Mama bakal usahain semuanya buat kamu. Makasih, Mama. Langit gelap menggantung rendah. Bintang terang menemani. Kok dia bisa nyanyi? Aku angkat telepon dulu. Cahaya kunang-kunang terbang. Cahaya kunang-kunang terbang. Kamu lagi kangen siapa? Bintang di langit meneteskan air mata. Mawar di bumi jadi layu. Angin dingin berhembus. Angin dingin berhembus. Mama. Aku yakin hidup di sampingmu sejak kecil pasti sangat membahagiakan. Anakku ada di dekatku, kenapa aku masih harus peduli sama orang yang nyakitin anakku? Sayang. Ayo kita pulang. Kalau kamu gak ngel dan bikin masalah, tanganmu gak bakal cacat begini. Bu, soal ini dari awal sampai akhir aku nggak pernah salah. Keluarga Kartika itu baik hati, jadi kamu diizinkan ikut bantu di pesta Bu Dwi Wibisono. Bu, keadaanku kayak gini kayaknya kurang cocok deh. Kamu masih berani nolak? Kerja yang bener ya. Mak Maya, asisten keluarga Wirawan, sudah ganti baju. Sekretaris Novi pakai baju pembantu emang cocok banget sih hari ini kamu. Di sini layani aku baik-baik, ingat posisi kamu, jangan mimpi jadi orang hebat. Bak Maya, aku sadar posisiku, hanya sekretaris Pak Yudi, takkan berubah meski dipaksa pakai baju apapun. Kamu keras kepala juga ya. Aku nggak mau ribut. Kalian berdua bersihkan sampai kinclong. Siap. Mama ibu datang. Sayang. Hari ini ibu umumkan tanggal nikahku dengan Kak Yudi. Wah, senangnya. Makasih, MA. Tuan muda tetap mau nikahin dia. Aku nggak ngerti kenapa si Maya Kartika sombong, nggak peduli orang lain. Kita dianggap nggak ada, tapi tuan muda tetap mau nikahin dia. Menurutku, Novi Rahmawati lebih cocok jadi pasangan tuan muda. Hati-hati, kalau rusak biola Mbak Putri, gue bisa kena marah. Dia sengaja cari masalah sama keluarga Yudi. Kok tiba-tiba nggak bunyi ya, barusan masih ada suaranya. Aduh, gawat, aku bisa-bisa dipukulin nih. Tenang, mungkin senarnya longgar. Lagu ini susah banget dia emang luar biasa. Bu Dwi terlihat sangat senang. Apa karena Novi mainkan lagu kesukaan ibu? Bukan, setiap kali aku lihat dia, aku selalu merasa seperti sedang melihat Bagas Kartika. Apalagi matanya itu, mirip banget. Kalau dipikir-pikir, Novi Rahmawati memang punya aura yang mirip sama ibu juga. Masa sih? Sudahlah. Senang kamu di sini. Bagus sekali, dasar anak sialan. Awalnya aku panggil ke sini cuma mau pakai rencana nikahku sama Yudi Wirawan biar kamu sadar siapa dirimu. Cari masalah sendiri, ya? Nona Novi, Pak Yudi lagi nunggu ibu di kamar.
Novi Rahmawati. Keluar dari kamar Papa. Letakkan foto keluarga kami. Maya, kamu ngapain? Aku nggak ada waktu buat drama. Novi Rahmawati. Jangan, dong. Jangan kayak gini, Pam. Ada orang nggak? Gila. Novi Rahmawati, kalau kamu benci aku, pukul atau maki aku, tapi kenapa hancurkan barang paling berharga? Kamu bisa bohong sekali, tapi tidak kedua kali. Novi Rahmawati, jangan. Jangan kayak gitu. Jangan ganggu aku lagi, ya. Novi Rahmawati, dasar murahan. Berani rekam video ya? Mati saja. Orang mati tak bisa ungkapkan kebenaran lagi. Kasih ke aku. Kak, itu punyaku. Mama ambil kamu dari tempat sampah, jadi kamu tak bisa panggil aku kakak. Kalung jelek ini aku juga nggak suka, tapi karena kamu sayang, aku sengaja ambil. Putri Kartika. Putri Kartika kenapa? Tolong cepat, ada yang bantu. Yudi, kamu datang tepat waktu. Semua keluarga dan teman Kartika ada di sana. Ayo kuantal. Mama, aku nggak mau dijodohkan dengan keluarga Kartika. Kalau Novi Rahmawati nggak datang, aku juga nggak akan. Di mana dia? Sekretaris Novi lagi bantu di dalam. Mama, sudah berapa kali aku bilang Novi itu sekretarisku bukan pembantuku. Keluarga kalian sudah ngobrol apa ke Novi? Jangan salah paham, itu sekretaris Novi sendiri yang jatuh dari tangga. Kalung-kalung bulan itu punyaku. Apa? Kamu bilang apa? Dedi Santoso suruh orang kepung Villa Kartika. Tanpa izin, tak ada yang boleh keluar. Siap. Rumah kami, Villa Kartika, bukan tempat yang bisa kamu atur sesuka hati. Coba kamu bergerak. Sebelum saya kembali, tak ada yang boleh pergi. Ayo. Mama. Bu. Mas. Semua yang perlu saya bilang udah saya bilang. Sudah rekam suaranya. Novi Rahmawati, kamu berani-beraninya masuk ke kamar Papa. Keluar, jangan, tolong jangan kayak gini. Jika kamu benci aku, marahi atau pukuli aku, kenapa hancurkan barang paling berharga? Bawa barang ini buat tipu aku? Novi bakar foto keluarga kita. Aku belum sempat marahin dia, dia malah jatuh. Kenapa salahkan Putri? Masalah ini memang tidak ada hubungannya dengan Putri. Dedi, tolong antar Mama pulang. Bu. Rumah sakit telepon, sekretaris Novi sudah sadar. Putri, Mama tahu kamu nggak salah. Sekretaris Novi sudah sadar. Kita ke rumah sakit temui dia. Pantesan aja aku ngerasa kalung itu kayak pernah lihat. Ternyata itu memang punyaku. Bersihkan dengan baik atau tak dapat makan malam. Silakan berputar sekali. Anak haram kecil, bersihkan baju ini. Kalung ini jelek, aku nggak suka. Tapi karena kamu sayang, aku ambil. Tak disangka, jatuh dari tangga tadi. Sebagian ingatanku kembali sedikit. Tidak mungkin aku dan Maya Kartika bersaudara. Kenapa bisa begitu? Mas. Aku akan pastikan keluarga Kartika beri penjelasan padamu.
Kamu ya? Siapa? Novi. Siapa itu? Novi. Ada apa, Novi? Bilang dong. Novi. Didi, coba ceritahu keberadaan Novi Rahmawati. Siap. Tunggu dulu. Masih ada satu hal lagi untukmu. Kamu pernah lihat cewek ini? Belum. Belum pernah. Bagaimana? Gak kenal. Bagaimana ini? Belum pernah lihat. Mencari identitas mereka itu seperti cari jarum biji jerami. Bisa nggak ya? Coba cari dulu aja. Perempuan itu sialan, bikin masalah seharian. Tanpa 1 miliar, kita tamat. Berhenti di sana. Tunggu aja, nanti gue tangkap kamu. Berhenti. Berhenti. Kamu berhenti di situ. Berhenti. Akhirnya gue ingat semuanya sekarang. Berhenti di sana. Lari, ayo lari. Mengapa tak lari lagi? Kamu dan Rina selalu menindas dan menjual aku. Sini lo, sini. Dulu gagal, sekarang malah datang sendiri ke depan gue. Anak sialan, gak nyangka. Sekarang lo jauh lebih enak dibanding 5 tahun lalu. Ayo kita cek. Cari orang di sana. Cepat. Ayo pergi. Pasien tidak dalam bahaya, tapi kesadarannya lemah, kepalanya luka parah, belum pasti bisa sadar. Pak Yudi, orang yang kita kirim ke keluarga Prasetya, sudah dapat info lengkap tentang asal-usul Novi Rahmawati. Ternyata benar, ini terkait Rina Prasetya. Di kampung, katanya Novi Rahmawati dijual ibunya karena dianggap bikin rugi. Abaikan. Maafkan, gak apa-apa. Keluar dulu, ya. Novi, ayo cepat sadar. Dong, begitu kamu sadar, kita langsung nikah. Biar kamu punya rumah sendiri. Sudah mati anak itu? Udah mati. Kenapa cuma 50.000? Maunya berapa? Gue nggak punya duit segitu. Gak ada duit, gue cari anak kandung gue aja. Sekarang dia Putri Kartika, 100 juta kecil buat dia. Jangan pergi, dong. Ayo cepetan pergi. Sisanya besok gue kasih. Oke. Tapi serius? Ya. 100 juta harus lunas besok, nggak boleh kurang. Ayo pergi. Bu. Penjudi itu datang lagi cari ibu. Kenapa belum cerai? Minta uang lagi? Orang kayak gitu susah banget dilepasin. Udah bertahun-tahun juga, aku nggak bisa apa-apa. Aku udah bilang, Bu jangan lembek. Kalau dia datang, biar aku bantu lapor polisi. Oh iya, ibu sama dia kan punya anak cewek, ya? Anak ibu lebih muda dari Putri Kartika. Anak cewek ibu di mana? Katanya kan anak orang miskin itu cepat mandiri, dia waktu umur 18 udah nikah. Sebenarnya aku belum pernah ketemu dia, cuma lihat fotonya waktu lahir. Kalau sempat, ajak main ke rumah ya. Mama. Dengar-dengar Yudi Wirawan beli cincin kawin 10 karat soal pernikahanku Mama. Sama Tante Atikah ngomongin berdua aja ya, ini kejutan buat aku ya. Soal ini aku juga belum tahu loh gimana. Aku telepon Tante Atikah dulu. Bapakmu bilang anak kurang ajar itu udah mati tapi dia minta 1 miliar. Baguslah mati. Ternyata Yudi buru-buru beli cincin kawin. Ternyata biar cepet nikahin aku. Pemalas kecil. Kenapa kamu selalu tidur? Kapan bangun? Babi malas, akhirnya bangun juga. Jangan masuk kamar. Nanti ibu tahu dan aku dimarahi lagi. Dimarahi karena kamu godain aku. Aku yang godain kamu, besok bilang mama deh. Gagal godain, siap nikahin kamu paksa aja. Kamu kaget sekali. Cowok dan cewek sama-sama belum menikah, saling suka, takut apa? Kamu gak suka aku? Aku. Ayo,
Kita jalan-jalan aja yuk. Hari ini aku bertemu perencana. Kalau kamu tak bangun, aku pilih sendiri lagu pernikahan kita. Pak Yudi. Ibu sudah wakili Bapak lamar Kartika. Jangan panik, jangan sampai Novi Rahmawati kaget. Pak Yudi, kabar cincin tunangan Anda bocor. Ibu tak bisa menghubungi, jadi beliau ke Villa Kartika. Segeralah ke sana. Silakan bawa kembali seserahan dari keluarga Kartika, lalu tutup pintunya. Baik. Kakak sudah lama banget nunggu kamu. Ayo, masuk. Duduklah. Pesta penyambutan ini untukmu. Kita dua keluarga besar, urusan pernikahan ini harusnya sudah selesai. Namun, tak disangka tertunda. Sebelumnya Yudi memang ada kekurangan. Mohon pengertiannya. Kali ini Yudi diam-diam beli cincin tunangan. Karena sadar kesalahannya dan ingin memperbaiki semuanya. Saya tidak masalah. Asal setelah menikah Yudi baik pada Putri Kartika. Itu penting. Tentu saja. Keluarkan barang itu. Apa maksudnya? Dedi Santoso, kamu ini sedang apa sih? Pak Yudi tak berniat menikahi Maya. Beliau suruh ambil seserahan kembali. Mama Kak Yudi, sebenarnya ini maksudnya apa? Bu Atika, kalian sedang main sandiwara apa? Ini sudah menghina keluarga Kartika. Tolong bantu. Jangan repot-repot. Bawa semua barang itu dan lempar keluar untuk saya. Babi kecil malas, kalau kamu gak bangun, aku pilih lagu pernikahan kita sendiri. Masih ada kemungkinan kita menikah nggak? Sudah bangun? Kalau bukan aku, mau nikah sama siapa? Kamu nggak jadi nikahin Maya Kartika. Sejak awal aku memang tak ingin menikahinya. Hanya ada satu. Itu adalah kamu. Yudi, kayaknya aku baru aja mimpi panjang banget. Aku udah ingat semuanya. Waktu itu aku pingsan, kamu yang selamatin aku. Karena keluargaku sendiri jual aku. Sebenarnya aku itu anaknya Rina Prasetya. Novi, aku sudah selidiki masa lalumu. Orang tua begitu tak perlu diakui. Rumah itu juga tak usah kembali. Mulai sekarang, Yudi Wirawan jadi keluargamu. Novi, mau nikah sama aku? Aku tahu, seharusnya aku beri kamu pesta megah, tapi, aku tak sabar ingin kamu jadi istriku. Aku mau. Pernikahan ini, aku nggak setuju. Pernikahan ini aku tidak setuju. Tidak perlu persetujuan ibu. Yudi, kamu benar-benar buta ya? Kewek yang bahkan nggak tahu orang tuanya. Apa bagusnya? Kamu punya Maya Kartika, anak keluarga Kartika, tapi malah nggak mau dan motot mau nikahin dia. Dia bukan cewek sembarangan, dia itu Novi Rahmawati, orang yang akan selalu bersamaku seumur hidup. Keluarga Wirawan takkan izinkan orang dengan asal-usul tak jelas masuk, ikut ibu ke Villa Kartika, masih ada waktu memperbaiki segalanya. Keluarga Kartika yang salah. Sudah yakin ingin menikahinya? Ayahmu masih di rumah sakit. Waktunya tinggal setengah bulan. Kalau PT Cahaya Abadi menaklukkan pasar Timur Tengah, bisa jadi nomor 1 dunia. Kamu tega biarkan ayah pergi dengan penyesalan? Novi Rahmawati, kamu diam saja. Bujuk Yudi Wirawan. Saya, Yudi Wirawan, tak perlu jual pernikahan demi perluas pasar. Itu keterlaluan. Bagus. Kamu memang anakku, Dian Wirawan. Ayah. Pak. Sudah tahu semua. Novi Rahmawati, aku selalu suka dia. Melihat dia menikah dengan Yudi sebelum aku meninggal akan membuatku lebih bahagia daripada perusahaan kita jadi nomor 1 di dunia. Segera siapkan pernikahan untuk mereka. Ayahmu minta uang lagi, katanya 100 juta. Dia minta 100 juta, aku bukan ATM. Bilang saja tunggu, nggak ada uang. Katanya kalau hari ini nggak dikasih, dia akan bongkar soal kamu pura-pura. Cinderella zaman sekarang. Sekretaris menikah dengan orang kaya Yudi Wirawan. Bukannya kamu bilang anak sialan itu sudah mati? Terus ini maksudnya apa? Nggak mungkin, kan? Bokap kamu bilang dia sudah meninggal. Dia bukan bokap gue. Suruh dia tunggu di tempat biasa.
Sekretaris Novi lebih sibuk dari gue, si CEO. Gue masih kepikiran nyari cara lain buat ningkatin market share game kita di Timur Tengah. Santai saja, semua administrasi rumah sakit sudah gue urus. Yuk, coba gaun pengantin. Ngomong. Pak Yudi, Talika setuju ketemu di Dubai untuk bahas detail. Cepat berangkat, yuk. Aku urus pernikahannya. Oke. Tante, besok aku mau ke rumah sakit jenguk Om Dian. Aku pengen ngomong langsung soal perasaanku. Aku beneran suka banget sama Kak Yudi. Putri, Om Dian baru aja selesai kemoterapi lagi, sekarang masih belum sadar. Nanti kalau sudah sadar, Tante kabarin kamu. Ya, Tante juga suka sama kamu. Kamu tuh calon menantu yang Tante pengen banget. Dasar tua bangka, kalau bukan karena lo, anak sialan Novi itu mana mungkin bisa nikah sama Kak Yudi. Jangan terburu-buru. Kalau kamu suka Novi Rahmawati, aku kirim kamu ke neraka dulu. Novi, ke ruang rawat sebentar, ada yang ingin kubicarakan. Putri, Tante sudah bilang Yudi Om kamu habis kemoterapi. Kenapa kamu datang? Aku. Kenapa kamu pakai HP Yudi Om kamu? Apa kamu yang kasih kabar ke Novi? Bukan aku. Sayang. Kamu yang cabut ini, kan? Bukan aku. Beneran bukan aku yang lakuin. Bukan aku yang cabut. Bukan kamu, siapa lagi? Di sini cuma kamu. Dengar dulu penjelasanku, Tante Atika. Udah cukup pura-puranya. Kamu pembunuh. Aku akan lapor polisi sekarang, biar mereka tangkap kamu. Berani-beraninya kamu nyakitin aku. Tante Atika, kamu pintar. Bisa jadi mak comblang aku dan Yudi. Tapi kenapa muncul sekarang? Jadi aku cuma bisa nganter kamu duluan. Maya Kartika, hentikan. Bu Atika, kamu baik-baik saja? Aku panggil dokter. Anak baik. Tante salah paham sama kamu. Om Yudi itu, dia dibunuh sama Maya Kartika. Novi Rahmawati, ayahmu itu sudah pergi selamanya. Maya Kartika, kamu benar-benar gila. Jangan buru-buru. Sekarang, ikut dia ke sana sekarang. Cepat pergi. Ibumu sudah datang, cepat. Putri Kartika. Mama. Cepat selamatkan Om Yudi sama Bu Atika. Ada orang nggak? Dokter, cepat selamatkan mereka. Kok kamu tega banget sih sama Putri Kartika? Sampai segitunya? Bukan aku yang lakuin. Semuanya ini ulahan anakmu sendiri. Diam kamu, aku lihat sendiri kok. Aku benar-benar nyesel. Dulu waktu kamu ketahuan nyolong, harusnya aku suruh orang hajar kamu sampai mati. Biar sekarang Putri Kartika nggak jadi korban kamu. Lepasin. Bukan aku yang lakuin. Aku nggak mau kasar sama kamu. Jangan pergi. Ada orang nggak? Tahan dia, jangan sampai kabur. Gue hajar lo. Gue hajar lo sampai mati. Hajar. Hajar dia sekeras-kerasnya. Hajar sampai mati. Lina Prasetya. Bu, dia mau mencelakai Putri Kartika. Kalau kita telat, Putri Kartika bisa mati. Ibu masih mau kasihan? Hajar sampai mati. Gue bakal hajar loh. Mengapa hati saya sakit saat melihat dia dipukuli? Padahal dia dalang utama yang menyakiti Putri Kartika. Bukan gue. Yang ngebunuh itu anak lo. Lo masih aja ngil. Lina Prasetya. Hajar dia, pukul dia terus. Matanya itu mirip banget sama Bagas Kartika. Lina Prasetya. Bu, jangan lembek, Bu. Dia pasti bakal balas dendam ke Putri Kartika. Hari ini lo hajar gue sampai mati pun, gak bakal ubah fakta kalau anak lo pembunuh sebenarnya.
Dan lo cuma kaki tangannya. Hajar dia. Ngapain lo? Polisi datang. Bawa Novi pergi. Mas. Bukan gue. Itu Maya Kartika. Dia yang bunuh Om. Dan mau bunuh Tanti juga. Yudi Wirawan, Putri Kartika gue masih di ruang ICU. Kalau sekarang lo serahin dia ke polisi, terlalu gampang buat dia, kan? Dwi Wibisono. Lo nggak percaya hukum? Atau mau melanggar hukum juga? Pelan-pelan. Dwi Wibisono itu nggak berguna. Udah gue bawa ke ICU, tapi dia tetap nggak bisa bunuh cewek itu. Udah dipukulin sih, tapi abis itu. Jangan kasih alasan. Di mana cewek itu? Setelah polisi membawanya, dia pingsan dan koma. Kini rawat jalan di RS. Dia malah kabur lagi. Putri Kartika. Akhirnya kamu sadar juga. Mama. Aku nggak apa-apa, jangan khawatir sama aku. Om Yudi sama Tante Atikah gimana? Om Yudi, kamu waktu operasi tadi udah nggak tertolong. Ibu Atikah kamu sekarang masih koma terus. Kata dokter kemungkinan buat sadar itu kecil banget. Baguslah, dua orang tua itu akhirnya mati juga, jadi nggak ada yang tahu rahasia aku lagi. Sekretaris Novi sudah tertangkap belum? Sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit, dapat izin berobat di luar tahanan. Tapi Putri tenang aja, Mama nggak bakal biarkan dia nyakitin kamu lagi. Mama, aku pengen ketemu Kak Yudi. Boleh nggak aku ketemu dia? Kak Yudi, akhirnya kamu datang juga buat lihat aku. Kamu gak usah lagi khawatir soal Om Yudi. Aku akan selalu menemanimu. Kali ini semua berkat Kak Maya. Kak Maya itu terluka gara-gara mau nyelamatin Ibu Atikah. Bagaimanapun juga itu orang tua Kak Yudi, orang yang paling penting buat Kak Yudi. Nyawa taruhannya, aku tetap akan bantu mereka. Dedi, bawa masuk barangnya. Buat terima kasih. Sudah kusiapkan hadiahmu. Kak Yudi, aku bukan karena hadiah ini kok, perasaan aku kamu selalu tahu dari dulu kan? Bu Dwi, saya pamit dulu, mau urus pemakaman ayah. Permisi ya. Kak Yudi. Yudi. Tunggu sebentar. Aku rasa kamu udah sangat paham perasaan Putri ke kamu. Aku harap kamu bisa menikahi Putri. Bu Dwi, banyak masalah di rumah, saya tak bisa urus ini. Yudi, kamu dan Novi sudah bertahun-tahun bersama, memang bukan hal yang mudah untuk langsung melupakan semuanya, tapi sekarang dia adalah pelaku yang membunuh orang tuamu. Orang seperti itu, apa kamu masih mau tetap bersama dia? Urusan saya dan Novi biar saya yang selesaikan. Yudi, asal kamu mau menikahi Putri, saya akan memberikan 30% saham PT Mutang sebagai mahar untuk Putri. Selain itu, PT Mutang akan membantu mempromosikan game PT Cahaya Abadi di Timur Tengah secara gratis. Saya rasa masih ingat keinginan terbesar ayahmu sebelum wafat, kan? Mas Yudi, tolong izinkan saya mengantar Om dan Tante terakhir kali. Apakah ini orang yang membunuh Pak Dian? Usir dia segera. Jangan. Novi, Yudi nggak akan mau ketemu sama kamu. Yudi aja sudah melamar aku kok, kamu masih belum sadar juga? Kamu pembunuh. Akan kuberitahu Mas Yudi siapa kamu. Yudi Wirawan, bahkan ketemu pun aku nggak mau sama kamu. Menurut kamu, dia masih mau dengerin omongan kamu? Pembunuh. Kamu sendiri yang pembunuh. Kamu datang juga. Tuan muda. Hari ini hari apa? Kamu berani datang. Usir dia sekarang. Tuan muda, beneran bukan aku. Tolong percaya sama aku, ya. Hari itu cuma Maya Kartika yang ada di sana. Berani fitnah Maya Kartika? Seret dia keluar. Tuan muda, beneran bukan aku. Waktu itu, begitu aku sampai di kamar Pak Dian Wirawan, cuma ada Maya Kartika. Sampai sekarang,
Masih berani fitnah tunanganku. Karena aku ingat masa lalu, aku nggak akan tuntut kamu. Cepat pergi. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Tuan muda. Tuan muda. Tuan muda. Yudi Wirawan sepupuku bilang sekarang kondisi Tante Atikah kalau ada sesuatu di dunia nyata yang benar-benar dia rindukan bisa memicunya, mungkin saja dia bisa sadar lagi. Gimana kalau kita nikah lebih cepat aja? Terserah kamu aja. Nggak bisa nyerah gitu aja aku. Harus bikin Pak Yudi lihat siapa sebenarnya Maya Kartika. Sayur segar nih, enak dan murah. Ayo lihat-lihat dulu. Yuk, jagung segar baru panen. Sudah kubilang, kalau tidak bayar uang keamanan, tidak boleh jualan di sini. Kenapa bayar keamanan di jalan desa ini? Berani lawan gue, ya? Kenal, kan? Lo aja yang bayar uang keamanan si pincang ini ke gue. Boleh aja. Lo deketan sini, ambil nih. Berani banget lo nyemprot gue. Pak polisi, ada pemerasan di depan rumah keluarga Prasetya. Turunin. Taruh HP-nya di bawah. Silakan telepon. Gue hamil, tahu. Lo nindas ibu hamil. Nanti polisi datang, bisa ganti rugi nggak? Kamu memang galak, perempuan galak. Tunggu aja lo. Tungguin. Tunggu. Tiap kali kamu datang, aku panggil polisi. Kamu baik-baik? Jangan takut sama orang begitu. Kalau dia datang lagi, lapor polisi aja. Oke. Mbak, kamu mau belanja sayur ya? Aku. Bukan. Aku sengaja kesini cari kamu. Bisa bantu tunjukkan Elsa Prasetya? Elsa Prasetya? Kamu adiknya Elsa Prasetya? Aku dulu bagian keluarga Prasetya. Pergi dari sini. Pergi loh. Aku nggak mau ada urusan apapun lagi sama keluarga Prasetya. Pergi. Saya tahu kamu benci Elsa Prasetya. Kamu takkan seperti ini. Ahoy itu pacar kamu, kan? Aku suka sama dia. Putus aja sama dia. Mengapa harus ikut? Karena ini. Cukup nggak? Jangan pura-pura baik di sini. Pergi sana. Aku nggak mau lihat kamu. Sri Handayani, aku perlu kamu bantu tunjuk Elsa Prasetya. Buktikan dia selalu bohong dan berhati busuk. Aku nggak tertarik. Aku udah duduk di kursi roda 10 tahun. Nunjuk dia, bisa bikin aku berdiri lagi? Bisa ubah hidupku yang udah hancur? Kamu nggak pengen dia dapat balasan. Keluarga Prasetya, kalian sebenarnya lagi ngapain sih? Tanganku sudah tak berguna. Sekarang, mengepalkan tangan saja sulit. Aku ingin dia membayar atas perbuatannya. Kita berdua sama-sama cacat. Jangan mempermalukan diri lagi. Kamu pergi aja. Coba dulu, siapa tahu hasilnya. Kalau kita nyerah, siapa lagi yang beri keadilan? Aku nemu rapor lamamu. Dulu kamu pintar dan sangat adil. Aku harap kamu bisa bantu nunjuk dia. Kalau gagal, setidaknya kita udah coba, kan? Kita udah berusaha. Oke. Aku ikut kamu. Yudi, kakak. Kamu juga coba aja, dong. Pasmi udah tahu ukuran bajuku. Nggak usah dicoba lagi. Makasih ya. Yudi, kakak, kamu ikut nggak? Aku pengen lihat duluan gimana penampilanmu pas nikah nanti. Mas. Kok kamu kesini? Dia namanya Sri Handayani.
Kakinya itu gara-gara Maya Kartika yang bikin cacat. Kenapa Bu Novi bohong dan fitnah aku? Kamu tahu sendiri apakah aku fitnah kamu atau tidak. Dulu, kalau bukan karena Rina Prasetya bayar tebusan, kamu sudah di panti sosial anak nakal. Dia sangat jahat, jangan nikah dengannya. Mas, Mbak, semua yang dikatakan Novi benar. Jangan biarkan cacatmu dipakai buat nipu orang, tapi kamu tetap Nel. Mas, Mbak, anakku dari dalam kandungan udah nggak berkembang sempurna, makanya jadi cacat. Selalu ada yang manfaatkan cacatnya buat nipu. Bu, Ibu lagi-lagi nerima uang dari Rina Prasetya ya? Jangan ngomong lagi, ikut aku pulang sekarang juga. Kamu bakal kena karma. Apa yang aku bilang itu beneran. Kamu pasti kena karma. Memang gak tahu malu nyalahin Mbak Maya. Aku nyalahin kamu atau enggak? Kamu sendiri yang paling tahu. Dulu dia manggil kamu ibu. Maksudmu apa? Kok dia bisa tahu? Mbak Novi, keluargaku sedang kena musibah. Rina Prasetya yang merawatku sejak kecil. Aku panggil dia Mama. Itu wajar, kan? Kak Yudi, kamu percaya sama omongannya dia? Tidak percaya, kan? Kamu paling dekat denganku. Usir perempuan itu dari sini. Jangan biarkan dia dekati Putri Kartika. Gak ngerti bahasa manusia ya? Mas Yudi udah bilang jangan sampai kamu deketin lagi si Nona besar. Kalian yang gak pantas dekat. Kak Yudi, kita gini gak terlalu kejam ya? Memang pantas dapat balasan. Coba baju, jangan buang waktu. Orang yang bantu kita juga sama kayak di rumah Prasetya. Aku beri Bu Sri 50 juta. Novi Rahmawati ingat jelas kejadian masa lalu hari ini. Terus kalau ingat, emang kenapa? Waktu aku bawa dia pergi dia masih bayi banget, mana ngerti apa-apa. Yudi Wirawan pernah suruh orang selidiki aku di rumah Prasetya. Mereka aman kan? Nggak bakal, mereka udah dapet duit, mulutnya rapet banget. Tapi tetap ada yang ganjil. Novi Rahmawati harus disingkirkan, sikap Yudi Wirawan perlu diuji lagi. Bu, cepat kamu lihat Putri Maya. Putri Kartika, Putri, buka pintunya, ini Mama Putri Kartika, jangan nekat. Ya. Iya, Mbak Maya jangan lakukan hal bodoh, ya. Fotonya diedit cukup bagus, tapi agak vulgar. Mama, maafkan aku, MA. Mungkin nanti baru bisa berbakti sama Mama. Tidak, cepat. Dobrak pintunya. Cepat, ayo. Putri Kartika. Kamu ngapain? Kamu ngapain sih, Putri? Putri Kartika. Putri Kartika, Bu, itu Novi Rahmawati siang tadi di toko gaun pengantin bikin keributan besar. Malamnya langsung kirim foto kayak begini, semuanya palsu, tapi nama baik Putri Maya jadi tercemar, Mama. Mama, sejak awal aku selalu ingin jadi orang baik. Gak nyangka sekretaris Novi berkali-kali fitnah aku, terus aku capek, MA. Mbak Maya dari dulu selalu kuat dan baik hati, 18 tahun ikut aku sekeras apapun hidup. Tetap bisa bertahan, sekarang malah dipaksa bunuh diri sama sekretaris Novi. Mama akan cari pengacara untuk tuntut Novi. Jangan takut, Mama dukung kamu. Bu, untung kita cepat tahu. Kalau nunggu sidang nanti bisa-bisa nyawa Mbak Maya nggak selamat. Segera bawa Novi Rahmawati ke sini. Baik, Bu. Mama. Anak bodoh. Berlutut. Sudah berkali-kali fitnah Mbak Maya, kamu ini sudah bosan hidup, ya? Apa yang kubilang itu benar, bukan fitnah. Kamu fitnah nama baik Putri Kartika, masih bilang itu semua benar. Tak heran ibu anak gemar merendahkan orang lain. Kamu orang. Hajar dia yang keras sampai dia ngaku juga. Kak Yudi, sekretaris Novi hampir mati dipukulin Mama aku, kamu gak mau lihat sendiri? Kak Yudi, Mbak Novi hampir aja Mama aku habisin dia, kamu gak mau datang lihat-lihat dulu? Hidup matinya dia bukan urusan aku. Mbak Novi memang bikin Om Dian dan Tante Atikah meninggal, tapi dia sudah lama menemani kamu. Aku takut kalau dia kenapa-kenapa, kamu bakal sedih. Putri, urusan dia aku sama sekali gak peduli, aku cuma mikirin masa depan kita.
Kak Yudi, menurut aku kamu sebaiknya tetap datang sebentar. Pak Yudi. Putri, aku lagi ada urusan, nanti malam aku hubungi kamu. Bu Dwi bawa Mbak Novi, kali ini serius banget. Kak Yudi. Mau larang aku lagi, Yudi? Dia buat ayahku meninggal, sekarang fitnah tunanganku. Orang kayak gini aku harus ajarin sendiri. Kak Yudi, kalau dipukulin terus Mbak Novi bisa-bisa. Bukan urusan hidup matinya dia. Mas. Jangan. Berhenti. Di mana Novi? Kami dapat laporan kalian menculik Novi Rahmawati. Orang kunci ini sebenarnya ada di mana? Pak Yudi, telepon dari rumah Rahab, kondisi Bu Novi memburuk. Mas Maya Kartika itu sangat berbahaya, jangan menikah sama dia, jangan. Novi, kali ini aku pasti akan menjaga kamu. Pak Yudi temukan orang kunci soal Maya dan Bu Novi. Tetangga keluarga Prasetya pindah ke Jakarta. Trending soal Novi Rahmawati sudah tersebar. Aku bawa orang jagain Novi, biar tenang. Sekarang mau ke rumah Prasetya. Oke. Soal masa kecil Maya dan Novi sudah lama. Orang tua yang tahu di rumah Prasetya sudah tiada. Bikin ribut di toko gaun pengantin. Maya Kartika pasti bertindak lagi. Langsung suruh orang rahasia jaga Novi Rahmawati. Nama Novi dipakai di Weibo. Sering update Weibo, beli topik trending. Suruh orang bantu Novi lapor polisi. Waktu mepet, kalau nggak ketemu orang kunci, blow up masalah ini agar jutaan netizen bantu cari. Siap. Novi. Kemampuanku terbatas, jadi ku bawa kamu ke terang-terangan agar jutaan orang bisa bantu jagainmu. Masih sempat minum susu. Novi Rahmawati selalu trending, sekarang aku bahkan gak bisa bergerak. Tenang dulu. Suamimu mana? Dia sembunyi di desa. Ngumpet apaan, aku habis semuanya bakal hancur. Ada masalah besar. Apa maksudmu? Yudi Wirawan pergi ke rumah Pak Agus, cucunya Pak Agus khusus pulang dari Jakarta. Dia bawa berapa orang? Ayahmu bilang dia datang sendiri. Hati-hati, dia takut kita curiga. Pas, dia datang. Jangan harap pulang hidup. Kakek bilang anak itu kasihan, tiap hari kerja keras, makan susah. Makanya, kakek sering kasih dia makanan diam-diam. Kakek sangat sayang, anggap dia cucu sendiri. Banyak banget foto bareng. Ini. Liontin bulan ini. Ini. Aku kurang tahu soal itu. Aku perlu telepon tanya ke kakek dulu. Oke. Kakekku bilang, kalung ini milik gadis kecil itu, tapi diambil anak Hasan Prasetya. Gadis itu pun menangis lama. Sekarang semuanya jelas. Novi Rahmawati adalah putri Anda. Yudi Wirawan? Kayaknya kamu udah tahu semuanya, ya? Kamu penipu. Minggir dari sini.
Penipu, hari ini kamu bakal mati. Aku tetap jadi putri sulung keluarga Kartika. Lanjutkan. Sudah. Stop sekarang. Kak Yudi, wajah sekeren ini. Sayang jika sia-sia, harusnya kamu bisa menikahiku. Kita hidup bahagia, tapi kamu seperti bapakmu, Bella Novi Rahmawati, cewek itu. Akhirnya kamu mau ngaku juga kalau kamu yang bunuh ayahku? Aku yang lakuin. Dia dukung Novi nikah sama kamu. Terus ibuku gimana? Kenapa kamu juga sakitin dia? Dia yang salah sendiri. Siapa suruh lihat aku bunuh orang? Terpaksa aku bersin dia. Mas yang mana? Pak Yudi ke rumah Prasetya cari bukti. Aku disuruh jagain kamu. Dengan siapa dia? Pak Yudi pergi sendiri agar tidak ketahuan Elsa Prasetya. Dia sengaja jebak Elsa Prasetya sambil cari bukti. Rumah keluarga Prasetya jauh, Mas kurang kenal daerah sana. Mas Dedi, lapor polisi cepat. Aku cari Masnya duluan. Hajar dia. Pukul sampai mati. Lempar dia. Berhenti. Dasar anak sial, datang sendiri. Ya, bagus. Biar ku kirim kalian jadi pasangan arwah. Berani datang sendiri? Maya Kartika? Polisi. Diam di tempat. Angkat tangan. Jongkok. Bagaimana kalian bisa menemukannya? Alat pelacak ini aku beli baru-baru ini. Pak polisi, saya mau lapor. Kami sudah terima video dari Pak Yudi. Tapi, jalan di sekitar rumah Prasetya rumit, banyak gang kecil. Bu Novi sejak kecil tinggal di sana. Dia siapkan peta tangan. Akan saya kirim. Kalian gak boleh tangkap aku. Kami tunangan dan cuma berantem biasa. Lepasin aku. Diam. Aku punya bukti. Ada di dalam mobil. Akhirnya kamu akui kamu bunuh ayahku. Benar. Aku. Siapa suruh dia dukung kamu nikah sama aku? Mamaku gimana? Kenapa kamu sakiti dia? Dia sial ketemu aku saat aku bunuh orang. Bawa pergi. Cepat. Lari. Jalan. Ayo pergi. Mama. Berhenti. Tolong, Mama, selamatkan aku. Novi Rahmawati menjebakku. Masih mau bohong? Aku sudah tahu. Kamu hampir bikin aku sakiti anakku sendiri. Bukan begitu. Mama. Jangan panggil aku Mama lagi. Aku bukan ibumu. Kalau bukan karena kamu, Putri Kartika takkan menderita. Tolong selamatkan aku. Ma, tolong selamatkan aku. Mama. Ayo jalan. Selamatkan aku. Maju. Tolong bantu aku. Mas. Kenapa kamu belum buat rumah untuk kita berdua? Kok kamu bisa tidur nyenyak? Mas, kamu tahu nggak? Sejak kamu ajak aku pulang, aku sudah yakin. Udah yakin sama kamu. Tapi, aku suka kamu, tapi takut ungkapin. Takut kalau mulai, kamu direbut orang lain. Mas tolong cepat sadar, ya, kasih aku satu kesempatan buat mencintai kamu dengan tulus. Bicara di luar saja, biar Mas bisa istirahat. Putri. Jangan panggil Putri. Aku Novi Rahmawati. Novi. Mama maaf ya. Ma, aku paham perasaanmu. Jangan cari aku. Novi, kamu benar-benar gak mau maafin Mama. Pergi aja, Ma. Aku masih ada urusan lain. Novi, Novi. Bu. Selamatkan Mbak Maya, Bu. Dia pernah panggil ibu Mama. Rina Prasetya, Elsa Prasetya itu anakmu. Mulai sekarang jangan biarin dia panggil aku Mama lagi. Gara-gara kalian serakah, aku sama Putri jadi kayak gini sekarang. Bu, aku mohon, Bu. Aku memang salah. Bu Maya nggak makan atau minum seharian. Kalau terus begini, dia bisa mati. Dia bisa mati. Nyawa anakmu itu penting. Terus nyawa Putri nggak penting juga. Waktu kalian rencanain semua ini, pernah kepikiran nggak? Bu. Jangan, Bu. Kenapa kalian tega banget sih?
Kenapa kalian bisa sekejam itu? Tom! Aku nggak mau dia di sini lagi. Bu. Data terbaru dari game kita sudah dirilis dan kini jadi terlaris nomor 1 di Timur Tengah berkat dukungan penuh grup Mutang. Kapan kita bisa jadi nomor 1? Dengan kecepatan ini, kita bisa jadi nomor 1 dalam 24 jam. Bagus. Segera laporkan jika ada kabar baru. Siap. Novi data yang Mama suruh perusahaan buat untuk game PT Cahaya Abadi kamu sudah lihat belum? Keinginan ayahnya Yudi hampir tercapai Novi. Yudi, kalau kamu nggak bangun, kamu bakal ketinggalan momen penting ini. Novi, Mama lihat kamu rawat Yudi sampai capek banget. Mama bikinin sup buat kamu. Kamu pergi aja, aku lagi nggak mood, nggak mau ketemu siapapun. Mbak Novi, tolong lepaskan Maya Kartika, ya. Jangan mendekatiku. Keluarga kami merawatmu 18 tahun, balasannya begini, dasar nggak tahu terima kasih. Kalian dulu yang jual aku. Mau hitung-hitungan? Ayo, kita hitung. Kamu. Rina Prasetya. Maafkan sekali ini karena kenangan lama, tapi kamu ganggu Novi terus. Aku nggak kok. Seseorang. Beri dia pelajaran. Bu, jangan. Bu. Novi. Sekarang udah malam banget. Kamu pulang sendiri nggak aman. Gimana kalau aku suruh sopir anterin kamu pulang? Jangan terlalu pikirin aku. Aku udah ngalamin banyak, jadi susah deket. Tapi kamu juga sering dibohongin. Makanya, gimana bisa benci kamu? Novi. Kita nggak perlu buru-buru bahagia. Pelan-pelan aja. Game baru PT Cahaya Abadi, Pelarian Lembah Dewa, jadi sorotan dunia game. Kini paling populer di Timur Tengah dan Eropa, serta nomor 1 di pasar game global. Mas, kenapa sih masih belum sadar juga? Aku cuma sekretaris, tiap hari ngurusin urusanmu. Yudi Wirawan, kamu nggak tanggung jawab. Apakah bukan juga perusahaanmu? Keluarga Yudi yang memiliki perusahaan ini. Mas Yudi, kamu sudah sadar. Tadi kamu panggil aku apa? Mas Yudi. Sebelumnya. Kamu sudah sadar, Mas Yudi. Sebelum itu lagi. Yudi. Sebelum mati, bisa nggak diskusi dulu sama aku? Kamu khawatir sama aku? Siapa yang khawatir? Aku cuma kesal kamu nekat. Kenapa nggak suruh orang lain saja, seperti Hasan Prasetya, untuk hadapi mereka? Kenapa harus kamu yang ambil risiko? Novi, kamu kan pernah belajar hukum. Bukti kurang, kesaksian mudah berubah. Kamu hampir mati. Tahu nggak, beberapa hari ini kamu cuma tidur, aku terus jagain. Kalau kamu nggak bangun lagi, aku. Ayo sini, ini semua perlu kamu tanda tangan. Setelah keluar dari RS, aku nggak boleh pulang. Katanya kejutan. Orderan klien sekarang naik drastis. Nggak kaget, kan? Penting tanda tangan klien-klien ini. Yang terpenting itu kamu, bukan mereka. Mas Yudi, kita lagi di kantor sekarang. Kamu yang larang aku pulang. Lagi pula. Jangan panggil aku Mas Yudi. Lelah sekali. Lembur lama, tenaga habis buat mandi. Apakah tugas ini bukan dari sekretaris Novi? Kalau bukan gara-gara kamu, kita bisa pulang tepat waktu, tahu. Oke. Salahin aja aku. Jadi, buat minta maaf.
Aku bantu mandimu. Yudi Wirawan, turunin aku. Kamu bilang gak kuat mandi? Game baru, namanya GoGo Happy Fruits. Di GoGo Happy Fruits, pakai buah semangka, pisang, jeruk, sama stroberi dan buah lainnya. Desain tampilannya fresh dan lucu, target utamanya pasar pengguna perempuan. Rapat kita tunda. Apa kamu baik-baik saja? Mau ke rumah sakit? Perutku kurang enak. Mungkin salah makan beberapa hari ini. Sebaiknya cek rumah sakit dulu. Ayo. Kalian segera datang. Aku istirahat sebentar, nanti baikan. Jangan khawatir. Oke. Ayo pergi. Tersangka minum racun di penjara, harus segera diselamatkan. Cepat, dorong masuk. Sudah merasa lebih baik? Aku baik-baik saja. Cepat berangkat dinas. Kita harus pergi sekarang, Pak. Tunggu aku pulang untuk foto prewedding, ya? Aku pergi dulu. Suster, izinkan aku lihat anakku sebentar saja, kumohon. Orang tuamu pasti juga ingin dimengerti, seperti aku. Jangan mempersulit, ada aturan di rumah sakit. Kalau kamu ribut, aku panggil orang. Jangan panggil orang, aku pergi sekarang. Pasien ranjang 4 hilang, tolong bantu. Yudi Wirawan, kamu akan jadi ayah. Pembawa sial. Kita sering ketemu di saat tak terduga, ya. Begitu dengar kamu ke rumah sakit, aku langsung ke sini. Kamu hamil? Ya, aku bakal jadi nenek. Novi Rahmawati si sialan itu hamil juga. Selalu merasa ada yang mengawasi aku. Novi, kenapa? Pulang dulu, gak apa-apa. Aku dengar Yudi Wirawan lagi dinas luar kota. Sekarang kamu hamil lagi. Sendirian, gimana kalau hanya mama yang jaga? Aku bisa jaga diri sendiri, kok. Lagian di rumah juga ada Art. Novi. Aku putri sulung keluarga Kartika. Semuanya bakal aku rebut kembali. Aku pesan tiket pesawat pulang. Langsung pesan tiket pulang. Bayinya aman di perut, fokus rapat dulu aja. Novi, mulai besok kamu gak usah masuk kerja lagi ya. Bayinya baru 40 hari, masa aku gak boleh kerja? Hamil bukan cacat kok. Yudi, kayaknya ada telepon masuk nih. Oke. Tingkatkan petugas jaga 24 jam bergantian di rumah. Elsa Prasetya udah kabur. Jangan beri dia peluang dekati Novi. Bu, ibu udah sadar. Aku taruh calon ibu mertuamu di jerami, lalu siram bensin di sekelilingnya. Elsa Prasetya. Benar, aku sekarang bawa 5 miliar ke sini, kalau enggak, aku bakar ibu tua ini sampai jadi abu. 5 miliar? Kasih aku waktu sebentar, aku cari cara dulu. Jangan coba-coba tipu daya. Semua uang di Yudi. Aku minta, dia pasti curiga. Tak mau dia tahu, kan? Besok sebelum malam, kalau kamu tak muncul, ibu ini kubakar jadi abu. Nenek tua itu penting sekali buatmu. Belum waktunya, kamu sudah datang. Kamu datang dulu. Buka. Uangnya cuma segini.
Dulu aku tak peduli lihat uang segini. Berani bohong padaku. Aku takkan beri kamu kesempatan sakiti Novi lagi. Sekarang juga, telepon anak itu dan suruh dia segera ke sini. Aku takkan biarkan dia ke sini. Kamu segitu cintanya sama anak itu? Tidak mau, kan? Gantikan dia mati. Udah mikir matang-matang? Mau mati, nggak? Ayo telepon. Aku nggak akan telepon dia, meski kamu pukulin aku. Kenapa kamu bela Novi Rahmawati? Padahal dia nggak mau ngakuin kamu. Semua ini gara-gara kamu. Kamu yang udah bohongin aku. Aku jadi salah paham sama Novi. Elsa Prasetya, kamu benar-benar jahat banget. Semuanya udah aku selidiki sampai tuntas. Dari kecil, kamu selalu nyakitin Novi. Kenapa sih kamu kayak gitu? Jangan sembunyi. Udah diselidiki, terus kamu tahu nggak, waktu dia kecil pernah didorong ke sumur, nangis semalaman suntuk. Itu aku yang dorong dia ke sana. Terus kamu tahu nggak, dia pernah dijual ke Pak Surya buat dijadiin istri. Itu juga aku. Aku yang kasih ide ke Mama. Elsa Prasetya, aku gak akan maafin kamu. Hari ini nyawamu tergantung padaku. Aku mau maafin kamu atau enggak. Dulu, lihat deh luka di lengan aku ini. Aku waktu itu mau cari masalah sama si Maya Kartika itu. Kalau aku bukan manusia, apa menurutmu aku? Dan si Maya Kartika itu, tangan kanannya, itu kan tangan buat main biola. Loh, sayang banget, ya. Dulu kamu sendiri kan lihat aku bikin tangannya cacat. Semua salah aku. Aku bodoh, percaya padamu, malah sakitin Novi Rahmawati. Jika aku jadi kamu, aku udah langsung aja. Kalau aku jadi kamu, mending mati aja. Aku pergi mati. Meskipun aku mati, aku juga bakal bawa kamu mati bareng aku. Sialan, berani-beraninya nyekik aku. Kalau kamu pengen mati banget, ya udah sekarang aja mati. Elsa Prasetya, aku sudah bawa uangmu ke sini. Cepat pergi, Novi. Jangan ke sini. Aku nggak bisa diam melihat kamu gantiin aku mati. Yudi, Novi. Elsa Prasetya, soal penculikan Atika, aku sudah tahu. Jangan khawatir. Yudi Wirawan, terima kasih sudah izinkan aku menyadap HP Novi Rahmawati. Aku tahu, jika Novi tahu soal ini, dia pasti sangat benci aku. Tapi sebagai ibu, aku harus bertanggung jawab atas keselamatan Novi. Aku sudah berutang banyak padanya. Saat tahu Elsa Prasetya menculik Atika dan mengancam Novi, aku langsung putuskan untuk tidak biarkan Novi dalam bahaya. Aset perusahaan sudah aku suruh sekretaris dan pengacara untuk cek semua. Aset keluarga Kartika juga sedang dicek pengurus rumah. Semua ini hasil aku kumpulkan untuknya selama ini. Aku ingin menggantikan Novi bertemu Elsa. Tapi kalau terjadi sesuatu padaku, Novi aku titipkan ke kamu. Elsa bisa mati kalau tahu. Yudi, aku tak bisa dia melihat dia pergi untuk mati. Ini semua uangnya. Silakan hitung. Bukannya aku sudah bilang. Jangan abaikan ucapanku. Uang ini sudah tak berguna lagi. Apakah ini ada manfaatnya? Cepat pergi. Itu tanda Atika MU. Kamu nggak beneran mikir. Bisa bawa mereka pergi, kan? Lihat, semua sudah dibasahi bensin. Jika aku lepas tangan, nyawa kalian semua bakal habis. Elsa Prasetya, tenang dulu, Elsa. Ini urusan antara kita berdua. Jangan sakiti orang lain yang nggak salah apa-apa. Elsa, aku mohon, jangan gegabah. Tolong lepaskan mereka. Lepaskan Novi. Aku bisa gantiin dia buat mati. Terharu dengar ucapanmu. Kalian yang hancurkan hidupku. Aku mau mati bersama kalian semua. Elsa Prasetya, maaf. Jangan sakiti kami. Yudi Wirawan takkan biarkan. Yudi Wirawan pasti nggak ampuni aku. Jadi mendingan
kita semua mati bareng aja. Jangan. Mati sendiri aja. Elsa Prasetya. Lepaskan Novi. Motong ayam aja nggak berani, bawa-bawa pisau mau apa? Minggir, demi anakku, aku berani ngelakuin apa aja. Jangan paksa aku. Ayo, lebih cepat. Mari kita mati bersama saja. Cepat, lewat sini. Novi. Mama. Bawa pergi. Mama. Bangun, MA. Panggil dokter. Anakku. Akhirnya kamu selamat. Mama. Putri. Akhirnya kamu mau panggil aku mama juga. Aku bukan ibu yang baik. Aku gak bisa lindungi kamu dengan baik. Bahkan membiarkan kamu menderita selama bertahun-tahun. Mama. Ini bukan salah Mama. Jangan mati, MA. Jangan tinggalin aku lagi. Putri. Mama. Maaf ya sama kamu. Aku sudah. Nggak ada penyesalan lagi. MA. Mama. Dokter. Mama. Ada CCTV di sini. Pelaku masih pegang api. Evakuasi bakal susah. Jika Novi masuk sembarangan, dia bisa bahaya. Bagaimana kalau tim kita masuk duluan? Aku pulang dulu tenangin Novi. Badan Novi terlalu kurus. Di antara polisi kita nggak ada yang mirip dia. Cari lagi di luar yuk. Tolong ya, tugas saya ini. Aku nggak boleh biarin Novi ambil risiko. Badanku mirip dia, biar aku gantikan dia. Kamu dan Mama tahu Elsa Prasetya mau culik Bu Atika dari sadap HP-ku ya? Maaf Novi, demi keamananmu, aku khawatir Elsa akan menyakitimu. Gak usah dicari lagi teknologi secanggih ini, kamu gak akan bisa lacak. Aku nggak punya privasi lagi, aku mau ganti HP. Mama udah sadar. Sayang, kapan kamu ada waktu temenin aku foto prewedding? Dong. Banyak klien, aku benar-benar sibuk sekarang. Atau pernikahan kita nanti nggak usah pakai foto prewedding aja. Boleh nggak? Dengan siapa kamu bicara? Boleh nggak sih Yudi Wirawan? Sudah bosan dengar nama Yudi. Boleh nggak suamiku? Bisa nggak? Sayang. Gak bisa, kamu. Tahu. Berhati-hatilah, ada bayi di perutmu. Jangan difoto lagi, ya. Kusuruh foto suasana kerja asik, malah fotoin yang beginian.
Kamu kelihatan keren, Bu juga cantik. Foto ini udah bagus kok. Aku mau kamu fotoin saat aku memanjakan dia, ngurus dia. Dia manja banget. Aku manja, gak bisa jauh darimu. Aku gak bisa jauh darimu, kayak alam terbang tinggi. Udah, Istriku, kamu cantik banget. Kenapa aku harus ganti seragam SMA di kantor? Aneh banget. Aku ingin foto dari seragam sekolah hingga gaun pengantin, agar perjalanan kita terekam. Makasih. Capek banget, Yudi. Bukannya kamu cuma mau rekam momen yang berarti aja. Tapi setiap sama kamu lihat bunga, main biola, semuanya menurutku bermakna banget. Nggak perlu foto sebanyak itu, kan? Selama sama kamu, sebanyak apapun fotonya, rasanya masih kurang. Anakmu sudah masuk. Kamu masih sempat minum di sini. Cepat balas dendam untuknya. Kenapa harus urusanku? Dia bahkan tak akui aku bapaknya. Di sini ada 100 juta. Santai aja, bisa diatur. Kamu bilang aja, mau gimana? Apa? Membunuh bisa masuk penjara. Gue nggak mau. Itu kan anak kita. Kamu nggak kasihan sama dia? Dia itu cuma jadi beban, nggak bisa nerusin keturunan gue. Gue nggak butuh. Waktu dia di villa keluarga Kartika, jadi anak pertama, nyuruh-nyuruh gue kayak anjing aja. Malah mau pakai gue lawan Novi. Kamu kira gue bodoh apa? Gue nggak mau. Aku saja yang dipenjara. Kamu ambil uang ini, pergi sejauh mungkin. Makan banyak, iya. Gimana rasanya? Enak gak? Mama baru keluar RS, gak usah masak sendiri terus, MA. Selama ini, Mama belum pernah lakukan apa-apa buat kamu. Sekarang, kamu bisa makan masakan dari Mama sendiri. Mama senang banget. Kalau Mama menangis, dia ikut menangis juga. Ayo, makan banyak lagi. Mama makan yang banyak, ya. Sayang, Mama jadi cengeng lagi. Nih, Papa harus gimana dong? Siapa bilang aku nangis? Aku nggak, cuma kaget aja. Sekarang aku punya Mama. Juga punya rumah sendiri. Rumah dari Mama itu rumahmu, jadi aku kasih bukan rumah, ya? Yudi, akhir-akhir ini kamu kok cemburu banget? Kamu tahu maksudku, kan? Panggil aku suami biar aku nggak cemburu lagi. Biar kamu tambah cemburu. Aku agak haus nih. Oke, aku ambil air di mobil ya. Aku buat Novi Rahmawati pingsan, bawa mobil ke sini. Oke, ayo sana. Mati aja lo. Lepasin gue cuma kangen sama Putri mau lihat sebentar. Rindu juga sama Rina kan? Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi suamiku, cepet tolongin aku dong. Kamu terlihat sudah siap dari awal, tapi nggak terlalu awal. Tadi malam. Santai saja. Pelan-pelan, dong. Orang ini gerak-geriknya mencurigakan, Pak Yudi. Lepasin gue. Pak Yudi,
Saya kesini mau kasih tahu kalau Rina Prasetya itu berbahaya. Dia mau melukai anaknya. Maksud saya, tunangan Bapak. Ngaku aja yang benar. Saya sudah jelasin semuanya ke Bapak. Kira-kira bisa kasih sedikit bonus nggak? Rina Prasetya memang ancaman bagi Novi Rahmawati. Mending sekalian aja dipresin. Awasi Rina Prasetya dengan baik untuk saya. Siap, makasih banyak, Pak Yudi. Saya pasti nggak bakal biarin mereka sakiti tunangan Bapak, tenang aja. Kasih uang ke Hasan? Gimana kalau nanti dia minta uang lagi sama kamu? Tak ada lagi kesempatan dia. Yudi Wirawan memang dermawan. Langsung beri 200 juta. Kita ini suami istri, kok berani banget menjual aku? Perempuan sialan. Mau apa kamu? Aku tebas kamu. Perempuan gila. Diam di situ. Aku tebas kamu. Kalau berani jangan kabur. Diam di situ. Jangan lari. Berhenti di situ. Jangan paksa aku. Aku tebas kamu. Mau mati? Mati bareng aja. Kenapa hidup aku sial banget sih? Seumur hidup nikah sama laki-laki kayak kamu. Daftar tamu resepsi lusa sudah dicek ulang. Akhirnya semua selesai. Istriku, kamu pasti lelah sekali ya. Yudi, aku pengen ke rumah sakit lihat Bu Atikah lagi. Tanya dokter soal kondisinya. Oke. Yudi, Bu Atikah udah sadar. Kenapa Mama hubungi kamu duluan, bukan aku? Anakku ganteng banget. Cakep banget.